Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat. Perkenalkan, aku Tiara Zain Halida. Teman-teman bisa memanggil Kak Tiara. Oke, aku mau tanya, siapa sih di antara kalian yang sering ngerasa kagum sama orang yang jujur, ramah, dan santun? Dan kalian ngerasa nyaman ketika berteman dengan orang yang dapat dipercaya? Nah, kekaguman kalian, kenyamanan kalian itu merupakan bentuk dari kekuatan akhlak mulia orang tersebut loh. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita bisa menjadi orang yang dihormati, dicintai, disayangi, dan yang paling penting, kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Kalian mau? Sudah siap? Yuk, kita mulai! Yang pertama akan kita bahas adalah definisi akhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu adab dan sopan santun yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Kenapa sih harus yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama-nama Allah. Dan disempurnakan juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, akhlak mulia adalah seluruh perilaku yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bertemu dengan teman atau bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan salam. Oke, lanjut pembahasan yang kedua. Selanjutnya, definisi perilaku akhlak mulia. Apa itu perilaku akhlak mulia? Perilaku akhlak mulia adalah sifat baik yang tertanam dalam diri dan tercermin dalam setiap tindakan kita sehari-hari, seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Contoh dari perilaku akhlak mulia ada banyak sekali, yaitu jujur, amanah, istiqomah, empati, dan menghormati orang tua dan guru, dan masih banyak lainnya. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas 5 perilaku akhlak mulia tersebut. Perilaku akhlak mulia yang pertama adalah jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang terjadi, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi, tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Adapun dalil tentang jujur, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi, apapun yang kita tahu, kita berikan informasi tersebut sesuai dengan faktanya. Adapun contoh dari perilaku akhlak mulia jujur adalah yang pertama, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, selalu menjaga niat dalam hati agar senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengingkari janji. Yang keempat, setiap perbuatan selaras dengan niat dan ucapan. Perilaku akhlak mulia yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Menurut istilah, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak atasnya. Adapun dalil tentang amanah ada di Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Jadi teman-teman, amanah adalah dapat dipercaya. Ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka kita harus menjaganya. Kepercayaan itu tidak hanya berasal dari orang lain teman-teman, tapi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita diamanahkan menjadi seorang anak, maka kita jaga amanah tersebut, yaitu dengan membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh perilaku akhlak mulia amanah, yang pertama, menjaga titipan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama Islam tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan yang Allah ridhoi. Jadi, istiqomah adalah perbuatan yang kita lakukan secara terus-menerus atau secara konsisten. Adapun dalil tentang istiqomah ada dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, mereka tidak ada khawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Adapun contoh perilaku istiqomah adalah yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, selalu berusaha melaksanakan sholat tepat waktu seberat apapun godaannya. Yang ketiga, tidak pernah menyerah dengan mata pelajaran yang dianggap sulit dan selalu menaati peraturan baik di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah. Yang keempat, terbiasa menjalankan kewajiban dengan senang hati tanpa merasa terpaksa atau terbebani. Perilaku akhlak mulia yang keempat adalah empati. Apa itu empati? Empati adalah suatu sikap yang mencerminkan kepedulian kepada sesama, di mana seorang dapat merasakan hal yang sama dengan orang lain, baik dalam hal perasaan, keadaan, dan pikiran. Jadi empati adalah sikap kita mempedulikan orang lain. Adapun dalil tentang empati ada di surat An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di ayat ini Allah menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbagi kepada siapapun. Adapun pentingnya perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk berempati kepada sesama dan murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Yang kedua, empati membuat seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, melalui empati seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi, kita bisa lebih peduli kepadanya. Yang keempat, melalui empati seseorang mampu menempatkan diri dan mengambil sikap dengan tepat. Jadi, ketika kita sudah tahu keadaan orang lain, kita tidak akan salah dalam bertindak. Yang terakhir, empati akan menumbuhkan keharmonisan dan mengokohkan ukhuwatul Islamiyah. Dengan empati, kita akan senantiasa damai dengan orang-orang di sekitar kita. Perilaku akhlak mulia yang kelima, yaitu menghormati orang tua dan guru. Kalau pengertian menghormati, teman-teman sudah tahu ya. Jadi, kita akan bahas pentingnya menghormati atau pentingnya hormat kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua dapat menjadi salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga.
Seorang ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarganya. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari anak-anak mereka. Ketika ibu kita dan ayah kita sudah bekerja keras untuk mendidik kita, untuk membiayai kita, untuk menjadikan kita manusia yang berharga, maka balasan kita kepada mereka adalah dengan menghormatinya. Nah, tadi kan pentingnya hormat kepada orang tua. Lalu pentingnya hormat kepada guru, kenapa? Oke, karena guru merupakan orang yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada muridnya, termasuk kepada kita. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, karena sampai kapanpun umur dan tinggi pendidikan kita, gurulah yang mempunyai jasa besar dalam kehidupan kita. Guru berjasa besar dalam membentuk kita menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia. Kunci kesuksesan dan keberkahan ilmu seorang murid dipengaruhi oleh sikapnya dalam memuliakan guru. Kalau orang tua mendidik kita di rumah, maka guru mendidik kita di sekolah. Jadi, guru bisa kita sebut sebagai orang tua kedua. Guru, ketika kita belajar, kita didampingi oleh guru. Guru mengajarkan kita menulis, membaca, berhitung, mengajarkan segala hal yang kita tidak ketahui sebelumnya. Maka, sudah seharusnya kita bisa hormat kepada guru kita. Adapun dalil hormat kepada orang tua ada di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kabara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali kamu janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu mentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi teman-teman, kita berkata "ah" saja tidak boleh, apalagi membentaknya, menolak perintah-perintahnya, dan bersikap tidak baik terhadapnya. Oke teman-teman, itulah 5 perilaku akhlak mulia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, perilaku akhlak mulia merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai seperti jujur, amanah, istiqomah, empati, dan hormat kepada orang tua dan guru adalah pilar-pilar utama yang membentuk karakter seseorang yang baik. Karena jujur mencerminkan integritas dan keteguhan hati dalam berkata dan berbuat. Jujur adalah landasan kepercayaan antar sesama manusia. Yang kedua, amanah menunjukkan tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau amanat yang diberikan. Amanat adalah cerminan kedewasaan seseorang. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah menunjukkan keteguhan dalam menjalankan kebaikan dan menghindari kejelekan. Istiqomah adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup. Yang keempat, empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati membuat kita lebih peka terhadap sesama dan mampu membuat hubungan yang harmonis. Yang terakhir, hormat kepada orang tua dan guru merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Hormat adalah cerminan akhlak mulia dan tanda bakti kepada orang tua dan guru. Nah, itulah 5 perilaku akhlak mulia yang kita bahas di video kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Semoga dengan mempelajari akhlak mulia, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian dari Kak Tiara. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa diambil kebaikannya. Kak Tiara tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.